march forward and prepare to meet for the next Asian Youth Day in 2017 in Indonesia. Muda Katolik terkasih, Asian Youth Day adalah pertemuan orang muda Katolik seluruh Asia. Di situ kita mengalami katekese, kita mengalami perjumpaan dalam Ekaristi, perjumpaan dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang iman kita. Tuhan Yesus sendiri hadir dalam setiap kali Asian Youth Day. Asian Youth Day diadakan untuk membuat orang muda Katolik di seluruh Asia mengalami sukacita Injil, semangat untuk mewartakan Tuhan Yesus dan mengalami Tuhan Yesus sendiri. Sekitar 1000-an sampai 2000-an orang muda biasanya berkumpul dari seluruh Asia, negara-negara Asia. Asian Youth Day diadakan oleh para uskup Asia yang dikoordinasi oleh FEBC, Federation of Asian Bishops Conferences. Asian Youth Day diadakan pertama kali di Keuskupan Hua Hin, Thailand. Di Keuskupan Hua Hin, Thailand tahun 99, temanya adalah Asian Youth Journeying with Jesus Toward the Third Millennium. OMK Asia berjalan bersama Yesus menyongsong milenium ketiga. Asian Youth Day kedua tahun 2001 diadakan di Keuskupan Taiwan di kota Taipei bertema We are called to sanctify and solidarity. Kita dipanggil kepada kekudusan dan solidaritas. Asian Youth Day ketiga diadakan di Keuskupan Bangalore, India tahun 2005 dengan tema Asian Youth for Peace. OMK Asia untuk perdamaian. Asian Youth Day keempat tahun 2006 di Keuskupan Hong Kong dengan tema Asian Youth Hope of Asian Families. OMK Asia harapan keluarga-keluarga Asia. Asian Youth Day kelima pada tahun 2009 di Keuskupan Imus, Filipina dengan tema Yasya Fiesta, Young Asians Come Together, Share the World, Live the Eucharist. Pesta Orang Muda Katolik Asia, OMK Asia, datanglah bersama-sama berbagi sabda hayati Ekaristi. Asian Youth Day ke-6 tahun 2014 di Keuskupan Daejeon, Korea bertema Wake Up Asian Youth, The Glory of the Martyrs Shines on You. OMK Asia, bangunlah, kemuliaan para martir bersinar atas kalian. Asian Youth Day ke-7 direncanakan tahun 2017 di Indonesia, khususnya Keuskupan Agung Semarang dan Yogyakarta sekitarnya. Tema Asian Youth Day ke-7 di Keuskupan Agung Semarang, Indonesia, Joyful Asian Youth Living the Gospel in Multicultural Asia. Apa artinya itu? Sukacita orang muda Asia menghidupi Injil dalam Asia yang multikultur. Tema ini cocok dengan situasi kita Keuskupan Agung Semarang dan Indonesia. Mengapa tuan rumah Asian Youth Day ke-7 di Indonesia dan khususnya di Keuskupan Agung Semarang? Itu karena para uskup di Asia memandang bahwa orang muda seluruh Asia harus belajar mewartakan Injil dalam konteks budaya-budaya. Dan bicara budaya-budaya, Indonesia jempol. Dan Keuskupan Agung Semarang itu menjadi prioritas untuk menjadi tuan rumah, karena disinilah terdapat histori, sejarah bagaimana misi itu sangat unik, sangat unik dan dilandasi budaya. Kita tahu di Keuskupan Agung Semarang sejarah berdirinya gereja justru dimulai karena pendekatan budaya, karena kita semua itu bersama-sama teman-teman dari dalam berbagai budaya itu kita menghayati Yesus yang hidup dalam budaya setempat. Juga keunikannya adalah kita hidup dalam ragam aneka agama, aneka kepercayaan, aneka suku yang hidup di
Indonesia, khususnya di Keuskupan Agung Semarang dan di Yogyakarta. Maka itulah alasan mengapa kita dipilih. Dan kita orang muda di Keuskupan Agung Semarang dipandang jempol. Karena apa? Karena kita berkembang pesat. Karena banyak menjadi misionaris orang muda. Juga kalaupun Anda sudah tersebar di keuskupan lain. Maka itulah alasan mengapa kita dipilih menjadi tuan rumah untuk Asian Youth Day 2017. Living the Gospel in the Multicultural Asia juga berarti bahwa orang muda Katolik yang akan hadir nanti di Asian Youth Day 2017 harus menghayati Injil dalam hatinya. Yesus Kristus harus hidup dan menjadi sukacitanya. Alasan bersukacita kita sebagai orang muda hanya satu, Yesus Kristus selalu muda, tidak pernah tua. Pernah lihat Tuhan Yesus bungkuk, tua, batuk-batuk, pakai tongkat? Tak pernah. Dia selalu muda. Maka kita living the gospel, Jesus Christ in our heart. Yesus Kristus di hatiku. Di dalam multikulturalisme Asia ini, multikultural Asia ini, kita juga menghayati Yesus yang demikian itu. Dan ingat, Yesus orang Asia. Yesus bukan orang Barat. Yesus bukan orang mana-mana. Dia Asia seperti kita. Ya, dia bagian Timur Tengah itu. Maka dan lihat, Asia itu tempat lahirnya juga agama-agama. Agama-agama besar dunia itu lahir di Asia semua. Nah, kalau kita lihat juga kitab suci kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua adegan di situ sebagian sangat besar di Asia. Sebut nama Nabi pasti orang Asia. Bunda Maria juga orang Asia, Santo Yosef orang Asia, Tuhan Yesus juga lahir di Asia. Maka tanah Asia ini subur untuk menumbuhkan iman kepada Allah yang hidup. Nah itu kita bangsa Asia nanti bagi orang Katolik muda berkumpul semua di Keuskupan Agung Semarang, di Jogja dan sekitarnya untuk merenungkan panggilan kita, perutusan kita sebagai orang muda Katolik di Asia. Dan mereka akan belajar dari kita, dari Keuskupan Agung Semarang, bagaimana kita menghidupi iman kita dalam budaya setempat. Asian Youth Day adalah peristiwa iman akbar kaum muda seluruh Asia. Oleh karena begitu pentingnya acara ini, kita akan memulai proses menuju 2017. Akan diawali dengan proses kirap salib Asian Youth Day. Kirap salib ini akan diawali dari Kevikepan Kedu, kemudian akan berjalan ke Kevikepan Semarang, dilanjutkan ke Kevikepan Surakarta, dan akan tiba di Kevikepan Yogyakarta. Setiap paroki akan dihadiri salib AYD ini. Salib ini menjadi simbol bahwa iman kaum muda akan Kristus itu adalah iman yang hidup, sekaligus meneguhkan iman kita akan Kristus. Dalam kirap salib AYD akan ada dua hal penting yang akan kita buat. Yang pertama adalah solidaritas doa. Teman-teman muda, marilah kita berkumpul bersama untuk berdoa demi terselenggaranya AYD 2017. Tuhan memberkati kita semua. Yang kedua adalah solidaritas dana. Mari kita menyisihkan uang kita untuk kita bagikan, kita kumpulkan bersama demi terselenggaranya Asian Youth Day 2017. Sithik ora ditampik, akeh saya pikoleh. Berkat Tuhan bagi kita semua, untuk kita kaum muda.